semuanya, perkenalkan nama saya Elinor Butar-Butar, NPM 221434065. Saya mahasiswi PGSD di Universitas Muslim Nusantara Awaslia. Kali ini saya akan meresume tugas dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD. Nah, saya akan membahas tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu kemampuan untuk merencanakan, mengadakan, menyimpan, atau memelihara menggunakan sumber daya pendidikan serta penghapusan yang berupa alat pembelajaran, alat peraga, dan media pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar, sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Alat peraga. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai yang konkret. Yang kedua adalah alat pelajaran, yaitu alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik. Yang ketiga adalah media pengajaran, yaitu merupakan sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Adapun prasarana di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama digunakan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik, keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua adalah prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya, ruang kantor, kantin sekolah, jalan menuju sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Adapun tujuan dan manfaat pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu agar mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan sistem perencanaan dan pengadaan yang terstruktur dengan seksama. Yang kedua adalah mengusahakan penggunaan sarana dan prasarana atau kelengkapan sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, agar memberi jaminan kesiapan operasional peralatan supaya mendukung lancarnya pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Yang keempat, untuk mengusahakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keadaannya selalu dalam kondisi siap pakai, ketidakbutuhan oleh semua personil sekolah. Nah, untuk manfaat dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk menyiapkan data informasi dalam upaya penentuan dan penyusunan rencana barang yang diperlukan. Yang kedua, menyajikan data dan informasi supaya dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Yang ketiga, menyajikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Yang keempat, menyajikan data dan informasi dalam penentuan keadaan barang atau sudah lama maupun rusak sebagai dasar penambahan atau penghapusan barang. Kemudian menyajikan data dan informasi dalam rangka membantu pengawasan dan pengendalian barang. Yang terakhir adalah menyajikan data dan informasi dalam mengontrol dan mengevaluasi sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga tersebut. Demikianlah pembahasan saya mengenai pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sekian dan terima kasih.